Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, kita akan membahas mengenai tugas yang telah kita kerjakan, yaitu tentang teorema Pythagoras. Kita mulai ya, tetap semangat. Oke anak-anak, kita mulai dari yang nomor 1 ya. Di sini ada soal diketahui sebuah segitiga ABC dengan panjang sisi masing-masing 2 cm, 4 cm, dan 6 cm. Berdasarkan ukuran sisi segitiga tersebut merupakan jenis segitiga apa. Jadi kita di sini diminta untuk menentukan segitiga ini segitiga apa. Apakah lancip, apakah siku-siku, atau tumpul. Nah, segitiga kan ada 3 macam ini ya. Syarat-syaratnya itu apa sih sebenarnya? Segitiga itu disebut lancip, tumpul, sama siku-siku. Ini ya, maaf, mencong-mencong ini misalkan saya punya segitiga seperti ini. Nah, C-nya itu sisi yang sini, A-nya sisi yang ini, B-nya adalah sisi yang ini. Dinamakan lancip kalau C kuadrat itu kurang dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Itu adalah lancip. Disebut dengan siku-siku jika C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Jadi kalau ini dikuadratkan harus sama. C kuadrat lebih besar dari A kuadrat tambah B kuadrat, itu tumpul nanti segitiganya. Maka kita akan mulai menjawab ini segitiga tumpul, siku-siku, atau lancip. Nah, diketahui tadi adalah sisinya adalah 2, 4, dan 6. Sisi terpanjangnya adalah 6 cm, berarti terletak di sini ya. Kalau mengerjakan ininya jangan dikasih tanda dulu, kita harus menentukan sisi terpanjang dulu, terus sisi yang lainnya bebas sini ya. Sisi terpanjangnya atau hipotenusa atau sisi miringnya adalah ini 6 kuadrat, A-nya adalah 2 kuadrat, B-nya 4 kuadrat, ketemu 36, ini 4, terus ini 16, 4 kuadrat kan 16. Ini kita tahu kalau 36 ini 20 dari 4 tambah 16. Nah, ini 36 itu adalah lebih besar dari 20. Jadi kalau lebih besar dinamakan segitiga tumpul. Jadi segitiga ABC adalah tumpul. Oke, lanjut di nomor 2. Diketahui segitiga ABC siku-siku di A jika panjang AB sama dengan 8 cm dan BC 17 cm, maka panjang AC-nya berapa? Jadi kalau kita sketsa bentuknya seperti ini ya. Yang sisi terpanjangnya atau BC-nya adalah 17 cm, 8 cm itu yang sisi AB. Kalian disuruh menentukan yang sisi AC. Kalau misalkan kita mencari sisi BC, itu kan rumusnya begini. BC kuadrat sama dengan AB kuadrat tambah AC kuadrat. Sisi terpanjang itu sama dengan jumlah dari sisi yang lainnya, sisi AB sama sisi AC. Jadi kalau mencari sisi AC kuadrat sama dengan BC kuadrat dikurangi AB kuadrat. BC tadi berapa? BC tadi adalah 17, maka sini 17 kuadrat dikurangi 8 kuadrat sama dengan 289 dikurangi 64. Jadi AC kuadrat sama dengan 225. Nah, ini kan masih AC kuadrat. Kalau AC-nya saja berarti akar 225. AC sama dengan 15 karena akar 225 itu adalah 15. Jadi ketemu sisinya adalah 15. Sisi AC adalah 15. Kita lanjutkan lagi ke soal nomor 3. Perhatikan gambar berikut. Luas segitiga ABC adalah, di sini ada 8 akar 2, terus di sini ada 45 derajat. Nah, ini adalah pakai perbandingan sisi-sisi pada segitiga siku-siku. Nah, kebetulan di sini yang sudutnya adalah 45 derajat. Kalau di sini 45 derajat, berarti otomatis di sini juga 45 derajat. Karena jumlah sudut segitiga itu adalah 180. 180 ya. 180 derajat kan 45 tambah 45 90, terus ini siku-siku berarti 90 tambah 90 sama dengan 180. Nah, perbandingannya khusus untuk sisi yang sama kaki, ini kan sama kaki 45 itu adalah A banding A akar 2.
A ini nilainya 1, ini adalah nilainya 1 juga, ini nilainya akar 2. Jadi kalau ini 1 berarti ini adalah 1 akar 2. Berarti ini adalah 1 akar 2. Satunya nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Nah, maka jadi kayak A ini bisa diganti angka yang lain gitu loh. Hanya bisa diganti angka yang lain. Ini misalkan ya, maka ini jawabannya ini ada 8 akar 2 tadi, terus di sini ada sudut 45 derajat. Berarti kalau sini 8 akar 2, sini juga 8, ini 8. Kan tadi peraturan perbandingannya seperti ini. Jadi udah ketemu sisinya 8. Sekarang luas segitiga adalah setengah kali alas kali tinggi. Setengah kali 8 kali 8, alasnya 8, tingginya 8. 8 kali 8 64, setengah kali 64 sama dengan 32 cm persegi. Ini adalah jawabannya. Lanjut lagi ke nomor 4. Nomor 4, soalnya adalah panjang sisi PR pada segitiga siku-siku PQR adalah PQ-nya adalah 16 cm, QR-nya 12 cm. Kita disuruh nyari PR. PR ini disebut dengan sisi miring, hipotenusa atau sisi terpanjang. Jadi seperti kita pelajari, Pitagoras itu adalah sisi terpanjang kuadrat sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi yang lainnya. Kita nyari PR berarti PQ kuadrat ditambah QR kuadrat. 16 kuadrat ditambah 12 kuadrat. 16 kuadrat itu adalah 256 ditambah 144. Nah, itu nanti ketemu 400. Ini masih PR kuadrat ya. Ingat, ini masih PR kuadrat, itu 400. Kalau PR saja kita harus mengakarkan, yaitu akar 400 sama dengan 20 cm. Jadi sisi PR adalah 20 cm. Yang nomor 5 yaitu ada soal seorang anak mengambil layang-layang yang tersangkut di atas sebuah tembok yang berbatasan langsung dengan sebuah sungai. Anak tersebut ingin menggunakan tangga sebagai alat bantu untuk mengambil layang-layang dengan cara meletakkan kaki tangga di pinggir sungai. Jika lebar sungai tersebut 5 meter dan tinggi tembok 12 meter, maka panjang tangga yang digunakan adalah. Nah, pertama kita sketsa dulu ya. Nah, seperti ini bentuk sketsanya. Sini ada tembok, terus ini adalah tangga yang diletakkan di pinggir sungai untuk mengambil layang-layang. Nah, temboknya sudah diketahui tingginya 12 meter, terus jarak tangga ke tembok ini melalui sungai yaitu 5 meter. Nah, tangganya ini setelah kita sketsa berbentuk sebuah garis miring. Jadi bisa kita cari BC kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah AB kuadrat. Ini bisa kita simbolkan terserah ya. Ini saya simbolkan, namai ABC. Lanjut, AC kuadrat tadi 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat sama dengan 144 ditambah 25. Terus BC kuadrat sama dengan 169, BC sama dengan akar 169, akar 169 itu adalah 13 meter. Jadi panjang BC nya adalah 13 meter. Lanjut ke soal nomor 6. Panjang sisi miring segitiga siku-siku jika tingginya 3 cm dan alasnya 4 cm. Berapa sisi miringnya? Tingginya 3 cm, terus alasnya 4 cm. Kita sketsa seperti ini. Tingginya 3 cm, terus ini alasnya 4 cm, berarti kita nyari sisi miringnya. Seperti yang kita ketahui, sisi miring itu adalah jumlah dari sisi-sisi yang dikuadratkan, sisi-sisi yang lainnya dikuadratkan, yaitu berarti 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan 9 ditambah 16, berarti C kuadrat sama dengan 25. Karena kita mencari C, jadi harus diakar ya, jangan lupa. Akar 25 itu sama dengan 5, jadi sisi miringnya ketemu 5. Lagi di nomor 7 ya.
Nomor 7, perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada sebuah persegi panjang dengan lebarnya 15 cm, terus diagonal sisinya 39 cm. Kalian disuruh menyebutkan luas persegi panjang ABCD. Sebelum mencari luas, kita harus tahu dulu panjang AB sama panjang CD. Panjang AD itu akan sama dengan panjang BC, yaitu 15 cm. Kita harus mencari panjang AB dulu. Nah, seperti kita lihat, kalau ini dipecah itu akan membentuk segitiga siku-siku seperti ini dengan tinggi 15 dan sisi miring 39. Nah, sisi AB ini adalah sisi alasnya. Jadi kita cari, yaitu AB kuadrat sama dengan BD kuadrat dikurangi AD kuadrat, ketemu 39 kuadrat dikurangi 15 kuadrat, hasilnya adalah 1521 dikurangi 225, hasilnya adalah 1296. Ini masih AB kuadrat ya. Kalau AB saja berarti harus diakarkan, yaitu akar 1296 itu ketemu 36. Oke, kita sudah menemukan AB sama dengan 36. Nah, kita tulis lagi, sketsa lagi. AB 36 berarti CD juga 36, BD juga 15. Jadi luas segitiga ABCD, panjang kali lebar, panjangnya boleh pakai 15, lebarnya boleh pakai 36. Jadi 15 kali 36 sama dengan 540. Kita lanjutkan lagi di nomor 8. Ini ada sebuah gambar, yaitu gambar segitiga siku-siku. Sisi miringnya adalah 21, sisi tingginya adalah 15 cm, sama disuruh nyari nilai A. Kalian disuruh nyari nilai A ini. Nilai A pada gambar di samping adalah, nah seperti biasa rumus Pitagoras, A-nya dicari, B-nya 15, C-nya 20 cm. Kalau mencari nilai A, yaitu A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi B kuadrat, karena C kuadrat ini merupakan sisi terpanjang, makanya dikurangi ya, bukan ditambah. Baru kalau mencari sisi terpanjang ini ditambah. Ini adalah 21 kuadrat dikurangi 15 kuadrat, 441 dikurangi 225, ketemu 216. 216 ini masih A kuadrat, kalau A saja berarti akar 216. Akar 216 itu kita hitung tidak ada ya, bukan akar yang sempurna, jadi harus kita sederhanakan seperti ini. 36 kali 6, 36 diakar jadi 6 akar 6, jadi ini bisa disederhanakan menjadi 6 akar 6. Oke, kita lanjutkan ke nomor 9 ya. Nomor 9 yaitu seorang nahkoda melihat puncak mercusuar yang berjarak 100 meter dari kapal. Jika diketahui tinggi mercusuar 60 meter, jarak nahkoda dari puncak mercusuar adalah. Kita lihat di sini seperti ini ya. Seperti ini sketsanya. Ini ada seorang nahkoda melihat puncak mercusuar itu 100 meter. Jadi di sini adalah nahkoda kapal melihat puncaknya itu 100 meter, tinggi mercusuarnya 60, tingginya 60. Terus jarak nahkoda dari mercusuar itu berapa? Ini dari mercusuar ya, bukan dari puncak. Dari mercusuarnya berapa? Jarak mercusuar terhadap kapal adalah A kuadrat sama dengan C kuadrat kurangi B kuadrat. Karena sisi miring ini, sisi terpanjang sudah diketahui, jadi kan kita mencari jarak yang di sebelah sini. Ini kan, ini dikurangi ya, C kuadrat kurangi B kuadrat, 100 kuadrat dikurangi 60 kuadrat. 100 kuadrat itu 10.000 dikurangi 3.600 dari 60 kuadrat, ketemu 6.400. A kuadratnya ketemu 6.400, jadi A sama dengan akar 6.400 sama dengan 80 meter. Jadi jarak kapal ke mercusuar adalah 80 meter. Ini tadi salah ya, soalnya bukan puncak tapi mercusuarnya. Oke. Terakhir nomor 10. Kita akan membahas nomor 10 ya. Bentar. Nah, nomor 10 ini diketahui sebuah balok
dengan panjang 15 cm dan lebarnya 10 cm. Panjang diagonal sisinya adalah berapa sentimeter? Diagonal sisi itu yang sebelah sini loh. Nah, ini panjangnya, ini lebar 15 panjangnya, terus lebarnya 10 cm, sama yang disuruh nyari diagonal sisi ini. Kalian disuruh nyari diagonal sisi ini. Nah, kalau misalkan kita pecah itu jadinya seperti ini. Lebarnya 10, panjangnya 15. Nah, kita disuruh nyari diagonal sisi ini. Nah, mencari diagonal sisi berarti sama dengan mencari sisi miringnya. Kita pakai Pitagoras ya seperti ini. Berarti jumlah sisi-sisi kuadrat itu berapa, terus nanti diakar. Ini 15 kuadrat ditambah 10 kuadrat, hasilnya 225 tambah 100, C kuadratnya berarti 325. Nah, ini masih C kuadrat, harus diakar dulu. Kalau mau mencari C, yaitu akar 325. Akar 325 itu kan enggak ada, atau bukan akar kuadrat sempurna lah. Nah, jadi kita sederhanakan dulu, jadinya ini. Kita sederhanakan, akar 25 kali 13 jadinya 5 akar 13. Nah, jadi C nya atau diagonal sisi ketemu 5 akar 13.